Balik belum nih? Coba on cam dong, on cam. Pada malu-malu. Oke, aku buka dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Aku Keika, aku dari Farmasi UI 2021. Kali ini aku bakal bantu buat jelasin tentang PBM, khususnya kata hubung atau konjungsi. Sebelumnya aku mau share screen. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah. Oke. Oh iya, sebelumnya aku mau tahu dong kalian pada mau masuk mana? UI. Masuk UI. Oke, UGM. Coba deh. Aku kirim link di chatroom. Kalian buka. Unas Cabang Depok. Oke, siap-siap. Oke, kalian buka linknya. Itu ada Jamboard. Nah, di halaman pertama, kalian tulis pakai post-it. Ada sticky note. Itu kalian tulis mau masuk mana. UI, misalnya mau masuk FKUI. Misalnya ya. Save. Nah, termuncul tuh. Coba. Bisa nggak? Pada bisa masukin nggak? Asik, oke. Oke, kayak kita share screen-nya kita ganti dulu. Kita lihat dulu ke Jamboard-nya gimana teman-teman. Pada mau apa nih? Oh, pada musiko. Ada yang musiko UI. Antropologi Unpad, mantap. Gizi UI, oke. FKUGM, bagus banget. Keren. Ada lagi nggak nih? Hukum UGM. Ilkom Unair. Hah? Ilkom Unair, UGM Unpad. Maksudnya kamu mau kuliah di tiga-tiganya? Siapa nih yang tiga ini siapa nih? Mau kuliah di tiga-tiganya? Atau jadi, ada yang mau farmasi UI, asik. Oke, yang mau farmasi UI. Ilmu komunikasi UGM, oke mantap. Oke, pada keren-keren banget ya. Udah pada tahu mau kemana. Soalnya biasa beberapa temanku ada yang belum tahu, nyawanya masih di kelas 10. Jadi kalian keren banget sih asli. Gitu, oke. Sekarang kita akan mulai masuk ke materinya ya. Jadi, aku share screen. Oke. Kata hubung. Coba yang tahu raise hand ya. Apa itu kata hubung? Ayo yang raise hand, ntar aku ada hadiah. Konjungsi. Apa? Konjungsi. Konjungsi, oke. Itu apa? Kata hubung. Iya, oke. Apa fungsinya dari konjungsi? PBU. Menghubungkan dua kalimat. Kenapa? Menghubungkan dua Untuk kalimat. menghubungkan kata dari kata ke kata. Oke, benar. Siap nih, ramen. Coba namanya ramen. Itu nggak harus jadi anggota. Wah. Karena dia belum terbuka gitu di. Junita. Jadi bukan anggota sebenarnya. Benar tadi. Benar kalian. Sorry ini siapa yang on mic? Riani, kenapa? Mau? Oke, enggak. Oke. Oke, teman-teman benar. Jadi kata hubung itu dia adalah satu kata yang fungsinya untuk menghubungkan unsur bacaan. Unsur bacaan itu ada kata, ada kalimat, ada juga paragraf bahkan gitu. Nah, jadi fungsinya si konjungsi ini dia supaya antar kata sama kata atau kalimat sama kalimat atau mungkin transisi dari satu paragraf ke paragraf berikutnya itu jadinya nyambung gitu. Ibaratnya kalian lagi mau deketin orang, konjungsi ini tuh kayak macam belangnya gitu, bikin nyambung. Nah, oke. Nih ya, konjungsi itu menghubungkan lebih dari satu klausa, kalimat, bahkan paragraf. Nah, ada beberapa jenis konjungsi yang bakal aku bahas.
Jadi pertama itu ada konjungsi penambahan. Nah, konjungsi penambahan ini adalah konjungsi yang menghubungkan antar klausa, kalimat, dan juga paragraf dengan kedudukan yang sama. Misalnya, dan, atau mungkin lagi pula, sama serta, itu termasuk contoh dari konjungsi penambahan gitu. Misalnya, aku mau ambil nama siapa ya? Adilo Anasta dan Alivia Rahma merupakan siswa kelas 12 yang mengikuti kelas PJJ ID. Tuh, itu kalau kata. Nah, kalau biasanya kata dasarnya mungkin berarti Adilo Anasta mengikuti kelas PJJ ID. Alivia Rahma mengikuti kelas PJJ ID. Ya, tinggal digabung kan? Tuh. Terus berikutnya kita ada konjungsi pertentangan. Ya, namanya juga konjungsi pertentangan, berarti konjungsi ini menyatakan pertentangan di antara dua unsur bacaan. Contohnya itu ada tetapi, ada sedangkan, akan tetapi, sebaliknya, namun, tuh. Coba, siapa yang bisa kasih contoh kalimat yang menggunakan konjungsi pertentangan? Ada yang mau? Di chat Zoom aja nggak apa-apa, kalau malu on mic. Ibu sedang memasak. Iya, ya nggak apa-apa. Terus? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus? Ibu sedang memasak. Ibu sedang memasak, sedangkan Lani sedang belajar. Bener nggak sih? Iya, itu benar-benar. Jadi dia menggambarkan sebenarnya kejadian yang terjadi di waktu yang sama ya, tapi beda gitu, kejadiannya beda, orangnya juga beda gitu kan. Oke. Terus berikutnya kita juga ada konjungsi pilihan. Konjungsi pemilihan ini berarti kita dihadapkan sama dua hal ya, atau lebih yang kalau salah satu memenuhi, ya berarti itu udah cukup untuk untuk mengakibatkan kondisi lain. Kalian kalau belajar PU itu nih, di PU dan sama atau itu penting. Jadi makanya kenapa ini sebenarnya bukan PBM doang nih, si konjungsi-konjungsi itu penting buat semuanya. Jadi kalian harus paham. Nah, konjungsi pilihan ini diantaranya itu ada atau, ataupun, sama maupun. Misalnya aku nanya, biarpun aku nggak punya pacar, tapi misalnya aku punya pacar dan dia menduakan aku bakal ngomong, kamu lebih memilih aku atau dia? Nah, itu aku memberikan pilihan ke pacarku, biarpun dia nggak ada, aku nggak punya pacar. Terus berikutnya itu ada ataupun, misalnya, walau aku pintar, tampan, ataupun kaya, ia pasti tetap tidak akan menyukaiku. Nah, makna kalimat di sini berarti kalau si aku ini memenuhi persyaratan pintar, tampan, atau kaya, salah satu aja, tetap aja si ia itu tidak akan suka sama si aku. Terus ada juga maupun, contohnya perbuatan itu baik disengaja maupun tidak tetap menyakiti hati orang tua saya. Gitu. Oke, tadi udah ada berapa konjungsi? Ada 3. Ada 3 konjungsi. Sekarang aku mau kalian buka Jamboard yang tadi. Udah lihat? Udah dibuka? Nah, di slide kedua itu ada checkpoint. Kalian coba isi dengan contoh kalimat dari konjungsi yang tadi udah dikasih tahu. Misalnya, ayah dan ibu sedang pergi ke toko. Oke. Oke, aku share-nya ganti ya. Jadi dari iya, apa coba bikin 5 konjungsi dan 5 konjungsi ataupun kan tadi konjungsi pilihan. Apa coba?
Ramen ya. Oh my god. Oke, ini bagus nih. Ramen ingin membeli album namun harganya sangat mahal. Nah iya benar. Jadi dia nggak jadi beli album ya karena mahal. Ya album mahal banget. Ayo, ada lagi gak? Nih ada di chatroom tadi dari Vi. Aku coba masukin. Ayo teman-teman, mana lagi nih contohnya? Atau masih pada bingung dari yang 3 tadi? Aduh, aku mencintai kamu, tetapi kamu mencintai dia. Siapa nih? Ini siapa nih? Oh my God, semangat ya. Fania adalah anak yang... Oke. 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 Fania adalah anak yang cerdas, anak yang malas tetapi cerdas. Oke, ini juga benar. Karena kita mikirnya kalau misalnya malas, biasanya dia nggak mau belajar kan. Gimana cara dia cerdas kalau dia nggak belajar, tapi ternyata dia cerdas. Benar. Contohnya, Ashraf dan Biu sedang menyukai seorang yang sama. Wah, siapa nih Ashraf dan Biu? Jangan nikung ya. Seseorang yang sama, namun seorang tersebut hanya menyukai Biu. Oh my God. Oke. Oke, kayaknya udah pada ngerti. Coba. Yang konjungsi pilihan dong, yang konjungsi pilihan. Aku cantik. Oke, aku dan adikku sedang menemani ibu ke pasar. Oke, aku menyukai dia, tapi aku tidak berani mengatakannya. Oke, itu benar. Aku cantik, dan ibuku lebih cantik. Oke, oke, mantap. Oke, ini ada konjungsi pilihan. Aku bingung harus pilih ilkom atau psikolog. Oke, ini udah benar. Ini benar, keren. Keren banget ya. Udah pada tahu. Oke, mantap. Coba kita lanjut lagi. Atau masih mau? Oke, masih ada lagi nih. Aku bingung harus milih antara kamu atau dia. Gak usah pilih, dua-duanya aja. Jangan diikutin. Yang jadi buaya ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah konjungsi temporal. Oke, sebelumnya makasih nih buat teman-teman yang udah ngisi Jamboard. Kita bakal lanjut ke konjungsi temporal. Jadi konjungsi temporal itu, dia itu menyatakan waktu. Dia menjelaskan hubungan waktu antara dua unsur bacaan. Misalnya, aku datang saat ibu sedang memasak. Atau misalnya, sebelumnya aku sudah memberitahunya, tapi ia tidak mau mendengarkan. Tuh. Ada juga misalnya, aku sudah di sini menunggumu sejak 10 tahun yang lalu. Itu dia menyatakan waktu dari unsur bacaan, baik itu kata maupun kalimat. Kak, bisa dibesarin nggak yang PPT-nya? Oh, boleh. Segini? Udah cukup, Reni? Oke. Oke, ntar aku split screen-nya berarti pas mau Jamboard aja ya. Oke, jadi balik lagi konjungsi temporal itu dia menyatakan waktu. Misalnya kayak sebelumnya, setelahnya, sejak, sudah, saat gitu. Nah, biasanya nih si konjungsi temporal itu dia dipakai yang ada urutan waktu misalnya. Coba teks apa yang ada urutan waktunya? Ada yang tahu? Teks apa yang ada urutan waktunya? Sejarah. Oke, benar, sejarah. Ada lagi? Nah, benar nih, Ilham Al-Karim.
benar, prosedur. Jadi di teks prosedur itu ada urutan-urutannya. Misalnya kalian mau ada prosedur bikin kue, ya udah bikinnya. Pertama kalian harus menyiapkan alat bahan. Setelah itu kalian mencampurnya dalam mangkuk. Nah, kayak gitu. Oke, kita bakalan lanjut lagi ke konjungsi tujuan atau final. Jadi konjungsi ini memperjelas tujuan dari peristiwa atau tindakan. Nah, contohnya ada supaya, agar, untuk, atau guna. Misalnya, kalian mengikuti kelas di pjj.id supaya kalian bisa menjadi maba 2022. Itu salah satu contoh dari kalimat konjungsi tujuan atau final. Ada yang punya contoh lain nggak nih? Atau kita lanjut ke konjungsi berikutnya? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke. Nah, berikutnya itu ada konjungsi akibat. Konjungsi akibat ini dia ya menyatakan akibat dari suatu peristiwa. Salah satunya itu misalnya sehingga. Ia memang menyebalkan. Sehingga aku pun tidak mau berteman dengannya. Nah, si aku pun tidak mau berteman dengannya ini itu adalah akibat dari ia memang menyebalkan gitu. Terus ada juga akibatnya. Misalnya, kotaku mengalami banjir besar. Akibatnya ayah terlambat bekerja. Jadi gara-gara si kota ini mengalami banjir, ayah terkena akibatnya ya dia jadi terlambat kerja gitu. Terus ada juga sampai, misalnya dia jatuh sampai tersungkur atau ia memarahiku sampai aku menangis. Itu merupakan salah satu beberapa contoh kalimat yang menggunakan konjungsi akibat. Terus berikutnya ada konjungsi sebab. Nah, kalau tadi kan konjungsi akibat itu setelah konjungsinya dia menyatakan akibat dari peristiwa. Kalau konjungsi sebab, dia itu menyatakan sebab dari peristiwanya. Misalnya karena, sebab itu, oleh karena itu. Tuh. Jadi, oleh karena itu, oleh karena itu. Jadi, misalnya aku bikin kalimat, aku ada di sini karena mengajar PBM PJJ. Nah, aku ada di sini, alasan aku ada di sini, sebab aku ada di sini adalah karena aku mengajar PBM PJJ gitu. Coba kalian bikin satu kalimat pakai konjungsi sebab atau enggak akibat. Taruh di chat aja. Atau mungkin ada yang mau ngomong, raise hand. Ayo yang mau ngomong, raise hand. Atau mungkin mau on cam. Ntar aku top up. Aku top up. Apa sih kalian pakai GoPay atau OVO? Terserah sih. Aku suka dia sebab dia ganteng. Oke, Reni, aku juga suka dia. Iya, benar. Aku suka dia sebab dia ganteng. Sebab dia tampan ya, kalau misalnya pakai kata baku. Itu. Benar nih, Reni. Aku suka dia sebab dia ganteng. Oke, ada lagi nggak nih selain Reni? Dia tidak belajar. Akibatnya nilai ujian dia jadi rendah. Nah, ini benar nih, Fadila. Dia tidak belajar akibatnya. Akibatnya, ini ya teman-teman, buat kedepannya, kalau nulisnya itu digabung. Oke? Tapi ini contohnya udah benar. Dia tidak belajar, akibatnya nilai ujian dia jadi rendah. Oke, sepertinya udah pada ngerti. Kalau misalnya masih mau ngasih contoh, langsung aja drop di chat, oke? Oke, kakak mau tanya, konjungsi sebab dan konjungsi akibat itu berarti satu kesatuan ya, Kak? Soalnya, biasanya di soal tuh konjungsi sebab akibat itu satu kesatuan. Kadang-kadang sih iya, kadang-kadang. Jadi gini, konjungsi sebab sama konjungsi akibat itu sebenarnya dia beda. Kalau misalnya konjungsi akibat itu ada satu kata nih pertama. Nah, terus ada konjungsinya. Setelah konjungsi tersebut itu adalah akibat dari
kalimat atau kata pertama itu gitu. Atau frasa pertama. Nah, kalau misalnya konjungsi sebab, dia setelah konjungsi itu dia menyatakan sebab dari atau penyebab dari kalimat yang datang sebelum konjungsinya. Gitu. Apa cukup menjawab, Cece? Oke. Ya, tapi emang mereka tuh biasanya disatuin gitu. Jadi konjungsi sebab akibat. Karena ya tipis-tipis gitu. Oke, Reni, aku selalu fokus belajar. Oleh karena itu aku lulus di Universitas Indonesia. Oke, amin. Amin. Oke. Oke, mantap banget. Kita bisa lanjut berarti ya. Oke, berikutnya itu ada konjungsi syarat. Nah, konjungsi syarat ini adalah konjungsi yang nunjukin kalau misalnya sebuah peristiwa bakalan terjadi apabila sejumlah syarat itu terpenuhi gitu. Misalnya, contohnya tuh kayak asalkan, jika, apabila, kalau, jikalau gitu. Misalnya, contohnya tuh kayak ini. Kamu bisa masuk Universitas Indonesia asalkan kamu belajar dengan tekun. Itu adalah salah satu contoh dari kalimat yang menggunakan konjungsi syarat. Atau mungkin lagi kalau, jikalau, jika ia belajar dengan tekun, maka ia bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Nah, itu merupakan contoh juga dari konjungsi syarat. Ada lagi yang mau ngasih contoh? Soalnya kayak kalian keren-keren nih. Dari tadi banyak banget contohnya yang di Jamboard juga. Oke. Kamu bisa nikah sama kamu bisa nikah sama Ayu Ting Ting asalkan kamu rajin bekerja. Oke, ini bisa. Berarti Ayah Rojak nggak mau macam-macam ya, nggak mau tiba-tiba langsung nggak ada kerjaan. Mantap, Reni contohnya. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Kita bakal lanjut. Di sini ada, di sini ada checkpoint lagi. Jadi, di slide ketiga ada checkpoint lagi. Kalian bisa drop nih kalimat-kalimatnya. Boleh kok kalau misalnya, kan di sini di Jamboard anonimas ya jadinya. Kalau kalian mau ngasih kredit nggak apa-apa. Misalnya kayak, aku pengen, kelihatan nih aku bisa konjungsi gitu. Taruh aja di Jamboard. Misalnya contohnya apa tadi? Ayu Ting Ting. Yang Ayu Ting Ting keren. Misalnya, kamu bisa nikah sama Ayu Ting Ting asalkan kamu rajin bekerja. Save. Oke. Ada yang mau bikin dulu di checkpoint? Cilo menyukai Bona sebab Bona cantik dan pintar. Oke, mantap. Jikalau kau benar-benar mencintainya, kau harus berusaha hingga mendapatkannya. Kau bisa masuk 4 kalau aku mau berusaha. Betul banget. Oh my God, aku sayang kamu karena kamu juga sayang aku. Kalau aku nggak sayang kamu lagi, berarti kamu nggak sayang lagi sama aku. Oke, keren. Kamu bisa sehat asalkan kamu rajin olahraga. Oke, ini contohnya bagus, keren, mantap. Berarti udah pada ngerti lah ya, kalau tentang konjungsi-konjungsi ini. Udah pada ngerti belum? Coba reaction deh, reaction. Reaction pakai apa ya? Reaction sekarang tuh macam-macam. Reaction pakai udah hatam, asik. Oke, udah hatam. Oke, Zakaliando.
Kalian dong mungkin mau gantiin aku ngajar kali udah hatam. Gimana, mau gak? Boleh kalau mau ngajarin teman-temannya. Oke, sepertinya tidak ya. Oke, kita lanjut lagi. Aku lelah karena kamu tidak peka. Aduh, semangat ya. Semangat. Aku cantik sebab aku cewek. Ya, iya benar. Kata siapa kamu cowok? Tuh maaf guys, aku agak receh. Oke, ini benar nih contoh-contohnya. Jikalau kau benar-benar mencintainya, kau harus berusaha hingga mendapatkannya. Ini benar. Revina mengantuk di kelas sebab ia tidur larut malam. Benar. Oke, kamu bisa sehat asalkan kamu rajin olahraga. Benar. Oke, ini contohnya keren-keren banget. Oke, kita bakal lanjut lagi. Jadi tadi ada konjungsi syarat, sekarang konjungsi tak bersyarat. Nah, konjungsi tak bersyarat ini contohnya misalnya walaupun, jadi dia nggak memerlukan suatu syarat supaya dia bisa terjadi gitu peristiwanya. Jadi misalnya, walaupun aku tetap menyayangimu, walaupun kamu telah mengkhianatiku. Jadi dia nggak perlu si kamu ini untuk tidak mengkhianati baru tetap disayangi, enggak. Atau misalnya biarpun begitu, aku akan tetap bersamamu. Misalnya, KPPT-nya dibesarin lagi, oke. Oke, walaupun aku tetap menyayangimu walaupun kamu telah mengkhianatiku. Lalu juga biarpun, seperti misalnya biarpun begitu, aku tetap akan bersamamu. Ada juga meskipun aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meskipun kau tak cinta. Ini kayak lirik lagu ya. Ada yang tahu lagunya nggak nih? Kayak viral di TikTok. Lagu lama kalau nggak salah. Tahu. Aduh, aku nggak tahu deh lagunya Ahmad Dhani. Aku Ahmad Dhani taunya GWS. Lagu Adinda. Kayak lirik lagu, Kak. Iya, oke. Lagu Adinda. Wow. Oke, ayo yang tahu nih. Kayak pada tahu ya lagunya. Ada yang mau nyanyiin? Ada yang mau nyanyiin lagunya gak? Ayo yang mau nyanyiin lagunya, ntar aku top up. Dari tadi aku top up, aku ngomong top up terus gak ada yang mau. Bentar ya, pada nggak mau. Gak dulu, Kak. Makasih. Oke. Oke. That's okay. Oke, ini apa kita boleh lanjut lagi? Atau misalnya masih ada yang mau nyanyi? Atau ada yang mau nyanyi? Nyanyiin ininya? Lanjut gak? Lanjut. Oke. Oke, berikutnya itu ada konjungsi penegas. Ya, namanya juga konjungsi penegas kan ya. Berarti dia perannya untuk menegaskan atau misalnya merinci bagian kalimat sebelumnya. Merinci itu dalam artian benar-benar menspesifikasikan apa ya, makna dari kalimat. Gitu. Misalnya bahkan, apalagi, yaitu, yakni gitu. Nah, misalnya gini. Dia sangat kaya. Bahkan jika ia menjual rumahnya dengan harga di bawah rata-rata, dia masih bisa membeli rumah lain yang lebih mahal. Gitu misalnya. Atau apa ya? Ibuku yaitu Puan Maharani merupakan pejabat yang terkenal di Indonesia. Itu misalnya salah satu contoh dari konjungsi penegas. Berikutnya adalah konjungsi perbandingan. Nah, konjungsi perbandingan ini ya berarti dia membandingkan. Itu membandingkan atau mengandaikan. Misalnya ada bagaikan. Bagaikan pinang dibelah dua, kakak beradik itu sangat mirip. Jadi muka mereka mirip banget kayak pinang dibelah dua. Nah, si kakak beradik ini berarti dibandingkan dengan pinang yang dibelah dua gitu. Atau misalnya aku menyukai banyak hal seperti kucing, es krim, dan kamu.
Terus ada juga misalnya, kamu terlihat sama seperti ibumu, dibandingin sama ibunya. Terus ada juga sebagai, ia memperkenalkanku sebagai rekan kerjanya. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain?